Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang dihinakan dan merugi, itu yang kita bicarakan sekarang. Ayat Al-Quran bunyinya Ali Imran 113. Duribat alaihimudillah aina ma tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Artinya ditimpakan kehinaan di mana saja berada kepada mereka, kecuali yang punya hubungan baik dengan Allah secara vertikal dan berhubungan dengan manusia. Jadi dua-duanya diperintahkan, tidak hanya baik takwa iman kepada Allah secara vertikal, horizontal, harus juga baik dengan manusia. Itu surat Ali Imran. Sekarang ayat lain bunyinya wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Artinya demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi kecuali yang beriman dan beramal soleh, saling menasihati dan saling berbuat menasihati yang baik dan benar. Jadi tidak hanya beriman kepada Allah, tapi juga baik terhadap manusia yang beramal soleh. Itu ditekankan. Nah, tapi bagaimana berbuat baik itu? Itu nanti di sini saya bacakan saja dulu. Surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Amma yablughanna indakal kibaru ahaduma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah memerintahkan, Tuhan memerintahkan untuk tidak menyembah kepada selain Dia, dan hendaknya baik terhadap ibu kedua-duanya. Apabila salah satu ada yang sudah lanjut usia atau keduanya, fala taqul lahumā uffin, jangan ucapkan kata-kata jih yang sifatnya agak menggetak, dan jangan berkata keras kepada keduanya. Katakanlah keduanya perkataan yang mulia. Itu artinya. Terus selanjutnya, bahwa sayyidina insana biwalidayhi hamalathu awahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Kami wasiatkan kepada manusia terhadap ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah, menyapinya 2 tahun sesudahnya, bersyukurlah kepada aku dan kepada orang tuamu. Satu lagi ya, ini lagi. Wa in jahadaka untuk surga bima laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Artinya harus baik terhadap ibu bapak, memelihara, tapi itu tadi ini ada perintah. Apabila kamu dipaksa untuk berbuat syirik yang tiada ilmu bagimu, maka jangan ikuti, memang jangan ikuti, tapi tetap harus bersahabat, menemani di dunia dengan baik. Waqfid lahumma janahal dzulli min rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira.
rendahkanlah dirimu dengan kasih sayang dan katakanlah, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana mereka dulu menyayangi saya. Itu kepada orang tua. Tapi perintahnya bukan hanya kepada orang tua loh, kepada sahabat-sahabat orang tuanya pun harus juga baik. Juga termasuk kakek neneknya. Bagaimana baik itu? Nah, ini yang perlu kita bicarakan. Apa artinya berbuat baik itu? Tanpa hidayah Allah memang manusia tersesat ya. Oleh karena itu kita sering berdoa, mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah kepada kita. Ini taufik itu apa sih? Taufik itu perbuatan, perkataan yang sesuai dengan petunjuk walaupun itu di luar ilmunya itu mendapat taufik. Belum tentu orang sarjana, profesor, dokter, pejabat itu mendapat taufik. Mereka pintar sama itu, tapi tingkah lakunya tidak sesuai, bertentangan dengan ajaran agama. Jangan dikira sudah sarjana terus memandang orang tua atau keluarganya tidak sarjana, terus dengan sikap tingkah laku yang bertentangan dengan ajaran kemarin, itu namanya taufik. Belum tentu yang pintar cerdas itu sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Lalu hidayah apa hidayah? Inna hudadallah. Hidayah itu hanya Allah, yaitu orang yang diberi petunjuk dan mampu melaksanakan ajarannya, melakukan perintah dan menjauhi larangannya, takwa. Belum tentu orang yang tahu mesti mendapat kemampuan untuk berbuat, mengamalkan itu rukun-rukun Islam itu. Kemarin kita bicarakan rukun iman. Sekarang rukun Islam itu ada 5. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Jadi hanya iman tanpa melaksanakan Islam itu tidak diterima. Itu termasuk dihinakan atau rugi tadi, tidak punya hubungan vertikal sana. Lalu bagaimana sih pengamalan supaya disukai orang? Itu ada petunjuk, tawanu alal birri, tolong menolonglah. What can I help you? Apa yang bisa saya tolong padamu? Ini yang membuat orang disukai orang. Menyapa orang, lihat-lihat siapa yang harus memberi salam, itu diajarkan dalam Islam itu. Jadi tolong menolong itu perlu. Jadi kalau hanya kedatangannya, kehadirannya merepotkan, tidak mau tolong menolong, itu biasanya tidak disukai. Tapi kalau kamu ingin disukai, anak-anak remaja terutama, ya bersikaplah tolong menolong, tawarkanlah, tebarkanlah salam. Siapa yang harus salam duluan? Itu memang ada ajaran. Siapa yang harus salam, baik menghormat itu. Ya memang ada ajaran yang berkendaraan kepada yang tidak berkendaraan, yang jalan kepada yang duduk. Tapi memang ada hadis yang saya baca itu yang kanak-kanak kepada yang tua atau yang lebih muda kepada yang lebih tua. Itu diterapkan di dunia militer, polisi itu. Yang hormat dulu itu kan mesti bawahnya, bukan jenderalnya kepada mayornya, enggak, mesti dari bawah ke atas hormat dulu. Itu jadi jangan hanya diam, membiarkan. Terus diantara berbuat baik adalah yang memuliakan tamunya, ya. Tamunya, apalagi tamu orang tuanya, ayah ibunya, sahabat-sahabat ayah ibunya yang sudah baik, kakek neneknya, itu diperlakukan dengan perhatian yang baik, ya, salam. Ya memang
Sebenarnya ada orang yang pintar, cerdas, baik orang itu, tapi salahnya orang tuanya tidak mendidik. Saya sendiri ini juga manusia yang tidak luput daripada salah. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Tapi tetap perintahnya anak mutlak harus berbuat baik kepada ibu bapaknya, memeliharanya, menemaninya, jadi sahabatnya, mencukupinya sesuai kemampuan.